Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Belajar Geografi bersama Bu Penny. Kali ini kita akan belajar mengenai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan lain di sekitarnya. Misalnya begini, ada suatu wilayah yang terdapat tambang. Sebelumnya wilayah itu masih berupa wilayah yang sepi. Namun dengan adanya penemuan tambang di situ, mulai berdatanganlah orang dari segala penjuru untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan proses pertambangan. Ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi pekerja secara langsung di areal pertambangan, ada pula yang menjadi tenaga yang tidak langsung mempengaruhi kawasan pusat pertambangan, misalnya orang berjualan makanan, orang menyewakan tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, lama-lama wilayah itu akan ramai, kemudian makin berkembang, sehingga wilayah pusat pertambangan itulah yang kemudian nanti kita katakan sebagai pusat pertumbuhan. Pertumbuhan bisa kita artikan sebagai pengembangan atau pembangunan wilayah, baik pembangunan fisik, misalnya di sini adalah pembangunan suatu wilayah yang tadinya berupa lahan kosong menjadi memiliki bangunan-bangunan semacam pabrik atau permukiman dan seterusnya, maupun pembangunan yang sifatnya sosial budaya. Dalam hal ini, pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, dan berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat. Ini adalah ilustrasi dari sebuah pusat pertumbuhan. Misalnya, awalnya ada suatu industri yang sudah ada. Kemudian, industri yang lama ini semakin berkembang dan sudah menjadi industri yang maju. Dan industri tersebut memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian, di sekitar kawasan tersebut muncullah industri-industri yang baru. Nah, industri-industri yang baru ini muncul karena wilayah yang sebelumnya sudah terbentuk ini memungkinkan untuk dibangun industri baru. Karena apa? Karena fasilitas yang sudah memadai tadi. Nah, wilayah tersebut lama-kelamaan akan berkembang sehingga menjadi luas. Kawasan yang hijau di sini, yaitu kawasan industri lama, ini yang disebut sebagai pusat pertumbuhan. Sementara di wilayah perluasannya kita sebut sebagai periferal atau wilayah pinggiran. Faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan ada 5. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu bagaimana kondisi alam yang ada di wilayah tersebut. Apakah wilayah itu memungkinkan untuk berkembang atau tidak? Kawasan yang datar tentu saja akan sangat mudah berkembang dibandingkan dengan kawasan yang miring. Misalnya daerah yang terjal, daerah lereng gunung itu akan lebih sulit untuk muncul menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah faktor pengambil kebijakan. Bagaimanapun juga keputusan-keputusan dari pemerintah akan menjadi penentu dalam pengembangan suatu wilayah. Misalnya, walaupun di situ ada potensi, tetapi pemerintah tidak memutuskan untuk mengelola potensi itu, maka wilayah itu tidak akan mungkin menjadi pusat pertumbuhan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini adalah keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Apakah sumber daya alam itu cukup banyak untuk bisa dikembangkan menjadi suatu pusat pertumbuhan? Jika cukup banyak, maka wilayah itu akan bisa dikembangkan. Kemudian faktor sosial dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam wilayah tersebut yang akan
menjadi penentu, ya, akan menjadi penentu bagaimana wilayah tersebut akan bergerak maju ke depan. Yang kelima adalah faktor sarana pendukung. Dalam hal ini misalnya keberadaan jaringan transportasi, keberadaan jaringan internet, jaringan listrik, dan seterusnya. Berkaitan dengan pusat pertumbuhan, kita mengenal beberapa teori pusat pertumbuhan. Ada teori polarisasi ekonomi, ada teori tempat sentral, dan ada teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory. Kita mulai dari teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Dalam teori polarisasi ekonomi, dinyatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Proses yang berjalan menyebabkan pusat pertumbuhan semakin ramai. Jadi, menurut teori ini, faktor utama yang menjadikan suatu tempat itu menjadi pusat pertumbuhan adalah keberadaan dari sektor ekonomi. Misalnya, jika suatu wilayah berkembang menjadi pusat perdagangan, maka otomatis di wilayah tersebut akan masuk tenaga kerja yang banyak, akan masuk modal yang banyak, demikian juga dengan barang dagangan. Nah, wilayah semacam ini akan semakin ramai, semakin tumbuh, dan akan menyebabkan wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori tempat sentral itu menyatakan bahwa suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk terletak pada suatu tempat yang sentral, yaitu suatu tempat atau kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun menjadi konsumen. Kata kunci dalam teori ini adalah melayani, sehingga di sini dikatakan sebagai suatu wilayah pelayanan. Artinya apa? Dalam teori tempat sentral ini ada hubungan antara pelayan dan yang dilayani, hubungan antara penjual dengan pembeli, hubungan antara siapa yang menjadi pemerintah, siapa yang menjadi rakyatnya. Nah, tempat sentral ini dapat berupa beberapa hal, misalnya kota-kota besar, kemudian juga bisa berupa pusat perbelanjaan, rumah sakit, ibu kota, baik itu tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten. Walter Christaller mengemukakan teorinya dengan memberikan ilustrasi berupa titik-titik yang dikelilingi oleh heksagonal. Nah, tempat sentral ini yang di sini diilustrasikan sebagai titiknya itu, titik yang ada di tengah. Menurut teori ini, titik yang di tengah itu, yaitu tempat sentral, akan memberikan pelayanan kepada seluruh wilayah yang masih ada di dalam satu heksagon atau segi 6 itu. Walter Christaller membuat tingkatan-tingkatan atau hierarkis tempat sentral. Ada tingkatan yang disebut sebagai K3, di mana pada level K3 ini merupakan tempat sentral dengan lokasi pasar yang optimal. Kemudian K4 merupakan tempat sentral dengan lokasi transportasi yang optimal. Dan K7 berupa tempat sentral dengan lokasi administrasi yang optimal. Mari kita bahas satu per satu. K3. Mengapa ini disebut sebagai K3? Tadi K3 merupakan lokasi dengan kondisi pasar yang optimal. Kita misalnya ambil contoh titik yang ada di heksagon yang tengah yang berwarna kuning. Ini merupakan tempat sentral yang berupa pasar. Pasar ini akan
dituju oleh seluruh penduduk yang ada di zona kuning. Namun demikian, pasar ini juga akan dikunjungi oleh penduduk-penduduk di wilayah tetangganya. Misalnya, kalau kita melihat pasar Ngadirjo, maka yang datang ke pasar Ngadirjo itu bukan hanya orang Ngadirjo, tetapi juga ada sebagian orang Candiroto, ada sebagian orang Parakan, ada sebagian orang Jumo, dan seterusnya. Kemudian Walter Christaller memperkirakan pengaruh suatu pasar terhadap wilayah tetangganya itu bisa menjangkau hingga 1/3 wilayah tetangganya. Karena heksagonal, maka dia bertetangga dengan 6 tetangga yang lain. Maka 1/3 ini kita kalikan 6 menjadi 2, ditambah dengan zona kuning itu 1. Sehingga 1/3 kali 6 ditambah 1 ketemu 3. Inilah kenapa K3 ini dikatakan sebagai lokasi pasar yang optimal. Bagaimana dengan yang K4? K4 ini adalah lalu lintas yang optimal. Yang namanya lalu lintas itu bisa kita katakan sebagai suatu fasilitas untuk menjembatani dua wilayah. Karena dua wilayah yang dihubungkan oleh jalur lalu lintas atau transportasi, maka pengaruhnya adalah setengah dari wilayah yang ada. Jadi misalnya dari titik sentral di zona kuning ini, di wilayah yang kuning ini, akan menuju ke titik sentral di salah satu tetangganya yang berwarna biru itu, maka jangkauan transportasinya itu bisa dicapai dengan jumlah pengaruh setengahnya. Maka di sini setengah dikalikan 6 jumlah tetangganya ditambah 1 ketemu angka 4. Itulah kenapa yang lalu lintas optimal kita katakan sebagai K4. Dan yang terakhir, kasusnya adalah administrasi optimal. Yang namanya administrasi itu akan menguasai seluruhnya, sepenuh wilayah. Misalnya begini, orang Bejen itu kalau urusan pasar pasti akan menuju Sukorejo, karena yang paling dekat Sukorejo, atau paling tidak Candiroto atau Ngadirjo, bukan ke Temanggung. Namun karena secara administrasi Bejen itu wilayah Kabupaten Temanggung, maka untuk urusan-urusan administrasi mau tidak mau dia harus menuju ke pusatnya, yaitu di kota Temanggung. Inilah kenapa penguasaan dalam urusan administrasi itu nilainya 1. Maka 1 kali 6 ditambah wilayahnya sendiri menjadi 7. Inilah kenapa K7 dikatakan sebagai wilayah administrasi yang optimal. Yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh François Perroux, di mana dia menyatakan bahwa pada kenyataannya perkembangan dimanapun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa yang namanya perkembangan suatu wilayah itu tidak selalu terjadi dari tengah. Jadi teori ini membantah teori Walter Christaller yang kedua tadi. Jadi bisa jadi misalnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ini yang tumbuh pertama adalah kota Semarang, kota Demak, kota Pekalongan, kota Tegal. Maka wilayah-wilayah ini yang kemudian akan tumbuh lebih awal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain seperti Magelang, kemudian Cilacap, kemudian Purworejo, yang itu tumbuhnya belakangan. Nah, intensitasnya pun berbeda-beda.
walaupun Demak ya awalnya lebih dulu daripada Semarang, tetapi ternyata saat ini tingkat kepesatannya Semarang jauh melejit dibandingkan Demak, karena ada faktor-faktor yang bermacam-macam. Inilah yang dikemukakan oleh François Perroux dengan teori kutub pertumbuhannya. Nah, kutub pertumbuhan ini masih berkaitan dengan teori kutub pertumbuhan, merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan yang sentripetal, artinya memusat. Dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Ya, kita lihat di kota Semarang sudah tumbuh dengan pesat, maka akan menyebabkan wilayah sekitarnya pun berkembang. Saat ini Semarang Barat atau Semarang Atas itu juga sudah mulai ramai, sudah mulai padat dengan pembangunan berbagai fasilitas baik industri, pendidikan, ataupun fasilitas permukiman. Inilah yang disebut sebagai penyebaran dari kutub pertumbuhan menuju ke wilayah sekitarnya. Nah, penerapan pusat pertumbuhan di Indonesia bagaimana? Penerapan pusat pertumbuhan di Indonesia merupakan gabungan dari teori Christaller dan Perroux. Kota-kota yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia adalah Kota Medan, Kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Indonesia dibagi menjadi 4 region utama, yaitu region A yang disebut sebagai wilayah pembangunan utama A, kemudian region B atau wilayah pembangunan utama B, wilayah pembangunan utama C, dan wilayah pembangunan utama D. Masing-masing wilayah pembangunan utama ini membawahi 2 hingga 3 wilayah pembangunan. Misalnya, wilayah pembangunan utama A membawahi wilayah pembangunan 1 dan 2. Wilayah pembangunan utama B membawahi wilayah pembangunan 3, 4, dan 5. Demikian juga seterusnya hingga wilayah pembangunan utama D. Kita lihat perinciannya. Wilayah pembangunan utama A dengan pusat tadi di Kota Medan terdiri atas 2 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 1 meliputi Nangro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara dengan pusat di Medan. Sedangkan wilayah pembangunan 2 meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau dan mengambil pusat di Pekanbaru. Selanjutnya wilayah pembangunan utama B dengan pusat di Kota Jakarta meliputi 3 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 3 yang meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Dan di sini diambil pusatnya di Kota Palembang. Kemudian wilayah pembangunan 4 ini yang paling banyak, yang meliputi wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil pusat di Kota Jakarta yang sekaligus pusat wilayah pembangunan utama B. Kemudian wilayah pembangunan 5 meliputi hanya 1 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, dan tentu saja ibu kotanya digunakan sebagai pusat pertumbuhan, yaitu Pontianak. Yang ketiga adalah wilayah pembangunan utama C yang mengambil pusat di Kota Surabaya. Wilayah pembangunan utama C meliputi 2 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 6 yang meliputi Jawa Timur dan Bali dengan berpusat di Kota Surabaya, dan wilayah pembangunan 7 meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Pusat yang diambil di sini ada 2, yaitu Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan yang terakhir wilayah pembangunan utama D dengan pusat di Kota Makassar yang meliputi 3 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 8 yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan pusat di Makassar. Kemudian wilayah pembangunan 9 meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan pusat di Kota Manado. Yang terakhir adalah wilayah pembangunan 10 meliputi Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat dan Papua, pusatnya di kota Sorong. Itulah kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia dengan masing-masing memiliki level sesuai dengan tingkat atau hierarki seperti halnya teori Walter Christaller. Saat ini pemerintah sudah mengembangkan upaya untuk memajukan pusat pertumbuhan Indonesia dengan mengembangkan koridor ekonomi di Indonesia. Koridor ekonomi ini masing-masing memiliki fokus di bidang ekonomi, yaitu untuk yang pertama, koridor Sumatera, fokusnya adalah sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Sebagaimana kita ketahui, di Sumatera merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber daya energi, demikian juga sumber hasil bumi. Kemudian yang kedua adalah koridor Kalimantan. Di sini merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Kalimantan juga kita ketahui sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber-sumber energi. Di samping itu juga hasil-hasil tambang yang lain. Kemudian koridor Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, dan pertambangan nasional. Ini yang paling lengkap. Jadi di Sulawesi ini memiliki hasil pertanian yang banyak, demikian juga hasil perkebunan dan juga perikanan. Di samping itu memiliki juga cadangan minyak dan gas, walaupun tidak sebesar Sumatera dan Kalimantan, juga memiliki beberapa jenis tambang yang strategis. Kemudian koridor yang keempat adalah koridor Jawa, yang di sini menjadi pendorong industri dan jasa nasional. Kenapa demikian? Karena Jawa unggul di bidang sumber daya manusia. Maka di sini yang diandalkan adalah industri dan jasa. Kemudian koridor Bali dan Nusa Tenggara. Ini merupakan pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Sebagaimana kita ketahui, Bali merupakan pintu gerbang pariwisata nasional. Banyak sekali turis mancanegara yang lebih paham soal Bali daripada Indonesia. Di samping itu, Nusa Tenggara maupun Bali merupakan wilayah-wilayah penghasil sumber-sumber pangan yang cukup bisa diandalkan. Dan yang terakhir adalah koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Ini merupakan koridor yang memfokuskan pada pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional. Papua dan Maluku memiliki sumber-sumber pangan dan sumber-sumber perikanan serta tambang yang sangat banyak. Maka fokus diarahkan ke bidang-bidang tersebut. Itulah keenam koridor ekonomi di Indonesia. Pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi beberapa bidang, yaitu bidang pemusatan dan persebaran sumber daya, perkembangan ekonomi, maupun perubahan sosial budaya masyarakat. Kita bahas satu persatu. Terhadap persebaran sumber daya ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu dengan adanya pusat pertumbuhan, maka akan menjadi pemusatan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Misalnya dengan ditemukannya suatu pertambangan, sumber daya manusia akan datang ke arah situ. Kemudian sumber daya alam yang sudah ada itu akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan eksploitasi sumber daya. Upaya mengoptimalkan ya, bukan memaksimalkan ya, karena bagaimanapun juga kita harus ingat dengan pembangunan berkelanjutan, tidak boleh dimaksimalkan, hanya boleh kita optimalkan. Kenapa harus dioptimalkan? Karena agar apa yang disediakan oleh alam ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah mengkoordinasikan sumber daya yang ada. Jadi diatur sumber daya yang ada. Tidak boleh sampai habis karena kita masih memiliki
keturunan yang harus memiliki hak atau harus bisa kita beri hak untuk tetap menikmati sumber daya alam. Dan yang keempat adalah mengembangkan sumber daya yang ada. Dengan adanya pusat pertumbuhan, maka sumber daya alam yang ada akan bisa terus kita kembangkan. Misalnya di bidang pertanian bisa ditemukan varietas-varietas baru yang itu akan sangat berguna bagi kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah jika tidak hati-hati, maka dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam. Itulah kenapa kita harus mengendalikan sejauh kemampuan kita. Yang kedua, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri. Salah satu dampak negatif dari pusat pertumbuhan adalah apa yang tadinya merupakan lahan pertanian produktif akan bisa berubah menjadi permukiman atau industri. Terhadap perkembangan ekonomi, dampak positifnya adalah memunculkan berbagai jenis pekerjaan. Misalnya, dengan adanya tumbuh suatu industri, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan beragam. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk sekitarnya. Misalnya dengan dibangun pabrik, maka orang-orang di sekitar pabrik itu bisa bekerja di situ sehingga nanti akan meningkat pendapatannya. Kemudian memunculkan berbagai fasilitas ekonomi dengan adanya misalnya penemuan situs liangan. Itu kan menjadi pusat pertumbuhan juga. Akan muncul berbagai fasilitas ekonomi, misalnya muncul adanya warung, kemudian nanti muncul adanya homestay atau rumah tinggal. Itu juga merupakan fasilitas ekonomi yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Adapun dampak negatifnya adalah terabaikannya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tradisional. Nah, ini ada banyak pekerjaan yang disediakan oleh adanya pusat pertumbuhan, akhirnya menyebabkan orang banyak meninggalkan pekerjaan lama. Misalnya petani. Ya, petani ini sudah mulai tidak favorit di masa generasi muda. Padahal sebenarnya pekerjaan di pertanian itu juga bukan merupakan suatu pekerjaan yang buruk, bahkan ini adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Kemudian tenaga kerja produktif pindah ke pusat pertumbuhan. Biasanya tenaga kerja muda itu akan pindah meninggalkan wilayah asalnya kemudian pergi ke pusat pertumbuhan. Akibatnya lagi adalah lahan pertanian menjadi terbengkalai. Jadi lahan-lahan pertanian yang ada di desa karena sudah tidak ada generasi muda yang meneruskan, maka itu menjadi terbengkalai. Yang terakhir, terhadap perubahan sosial budaya masyarakat, ada dampak positif, yaitu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Dengan adanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, maka mereka berkeinginan untuk bisa menguasai suatu jenis keterampilan tertentu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah akulturasi dan asimilasi budaya. Pusat pertumbuhan merupakan pertemuan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disinilah yang kemudian akan menimbulkan adanya akulturasi dan asimilasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan daerah meningkat karena terbukanya arus informasi dan komunikasi. Di era saat ini, arus informasi dan komunikasi sangatlah deras. Nah, ini akan menjadikan daerah itu melek terhadap informasi. Akibatnya ini akan bisa berdampak bagus, yaitu daerah juga akan mudah untuk tumbuh. Kemudian taraf hidup dan status sosial masyarakatnya juga akan meningkat karena munculnya banyak pekerjaan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sikap pada disiplin penggunaan uang dan kepemilikan kebutuhan hidup. Dengan adanya pusat pertumbuhan, maka manajemen kedisiplinan seseorang itu akan berubah. Mereka akan dipaksa untuk menyesuaikan sikap terhadap lingkungan yang baru. Demikian juga dalam manajemen penggunaan uang dan manajemen kepemilikan kebutuhan hidup. Namun demikian ada juga dampak negatif, yaitu adanya pergeseran nilai dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat patembayan, dari yang guyup menjadi masyarakat yang lebih cenderung individualis.
Kemudian hedonisme dan konsumerisme yang melanda. Hedonisme ini adalah suatu kecenderungan untuk berfoya-foya atau tidak efisien dalam menggunakan pendapatan, dan konsumerisme ini adalah suatu gejala di mana orang cenderung menjadi konsumtif. Demikian materi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.